Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askan Aja dari Madrasah Aliyah Terpadu Darut Tauhid, Jepara, Jawa Tengah akan membacakan ayat 98 dari surat Al-Baqarah. Sebelum saya bacakan ayat 98 dari surat Al-Baqarah tersebut, akan saya terangkan terlebih dahulu asbabun nuzul dari ayat tersebut. Asbabun nuzulnya yaitu suatu ketika ada pendeta dari orang Yahudi bertanya kepada Sayyidina Muhammad SAW atau kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, bertanya mengenai mayyati bil wahyi minal malaikah, siapa sih malaikat yang membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, huwa Jibril. Malaikat yang membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Kemudian si Ibnu Surya ini, pendeta yang memiliki nama asli Abdullah, malah mengatakan huwa aduuna ya'ti bil adab. Malaikat Jibril adalah musuh kami, yaitu ketika malaikat Jibril datang ke bumi pasti akan membawakan suatu azab. Walau kana Mikail la amanna li'annahu ya'ti bil husab wasilmi. Andai kata malaikat yang membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Mikail, la amanna, maka kita akan beriman kepada beliau. Mengapa? Li'annahu ya'ti bil husab wasilmi. Karena menurut Ibnu Surya, ketika malaikat Mikail datang ke bumi pasti akan mendatangkan kesuburan dan perdamaian. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 97, yaitu ayat yang sebelum saya bacakan, yaitu qul man kana aduwwan lil jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang memiliki pendapat bahwasanya mereka memusuhi malaikat Jibril. Man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, padahal malaikat Jibril sudah membawakan kepadamu, menurunkan Al-Quran kepada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kitab Al-Quran tersebut menerangkan, membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, baik itu kitab Injil, Zabur maupun Taurat dan lainnya. Dan Al-Quran sendiri memiliki kriteria hudan wa busyra lil mu'minin, yaitu petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ayat 98, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi malaikat Jibril dan memusuhi malaikat Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka Allah Subhanahu wa taala memusuhi mereka-mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel kepada mereka yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya dengan statement al-kafirin, yaitu orang-orang yang kufur. Wal muradu bi adawatihim, yang dimaksud dengan permusuhannya, yaitu yang dimaksud dengan permusuhannya orang-orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khurujum an taatihi wa adamum tisali amrohu. Ada dua yang diterangkan dalam kitab Hasyiatus Sawi yang dimaksud dengan permusuhannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu khurujum an taatihi, yaitu mereka keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adamum tisalihi amrohu, yaitu mereka tidak melaksanakan perintah-perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu dengan mengimani Rasulullah SAW. Diterangkan dalam tafsir Jalalain, wa Jibril mikasril jim wa fatihah bila hamzin wa biyain wa duniha. Penyebutan lafaz Jibril ada 4. Yang pertama yaitu Jibril, yang kedua yaitu Jibril, yang ketiga yaitu Jabroil dengan adanya ya,
Dan yang terakhir yaitu tidak adanya ya dengan dibaca Jabroil. Dan diterangkan pula dalam kitab Tafsirul Jalalain, wa Mikail utifa alal malaikah min atfil khos alal am, yaitu lafadz Mikail ini diatafkan kepada lafadz malaikat dengan disebut atful khos alal am, yaitu mengatafkan lafadz yang khusus kepada, yaitu berupa lafadz Mikail kepada ma'tuf alaih yang masih umum berupa malaikat. Wa fi qiraatin Mikail bihamzin wa ya'in wa fi ukhra bila ya'in. Di dalam bacaan yang lain, lafadz Mikal ini memiliki penyebutan yang lain. Yang pertama yaitu bihamzin waslin yang berupa Mikail, dan wafi ukhra bila ya'in. Yang kedua yaitu tidak adanya ya menjadi Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin au qa'ahu mauqi'alahum bayanan li halihim. Kemudian akan saya bacakan juga ayat 99 dari surat Al-Baqarah. Sebelum saya bacakan ayat 99 dari surat Al-Baqarah tersebut, saya terangkan dulu terlebih dahulu mengenai asbabun nuzul dari ayat tersebut. Diterangkan dalam kitab Hasyiatus Shawi ketika sebelum Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan ayat 99 surat Al-Baqarah tersebut, si Ibnu Surya tadi mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebagai berikut: Ya Muhammad, majitana bi syai'in na'rifuhu wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinah. Wahai Muhammad, mengapa engkau tidak datangkan kepada kami perkara yang kami sudah mengetahuinya, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat yang sudah sangat jelas di mana kami sudah mengetahuinya di dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Benar-benar sungguh sudah kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad ayat-ayat yang sudah jelas bagi mereka orang-orang yang mengetahui di dalam kitab-kitab mereka. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tidak ada seorang pun yang mengkufuri ayat tersebut melainkan orang-orang fasik. Di dalam ayat ini akan saya kupas 3 perkara. Yang pertama yaitu pada awal ayat laqad anzalna. Pada lafaz tersebut terdapat 2 taukid yang berupa lamul ibtida dan qad yang memiliki fungsi untuk mentaukidkan, seperti hanya diterangkan dalam kitab Jauharul Maknun karangan daripada Syekh Abdurrahman Al-Ahdari, yaitu bikos samin qad inna lamil ibtida wa nun nayi taukid wasmin ukida, yaitu salah satu adawatu taukid, adat-adat yang berfungsi untuk mentaukidkan suatu lafaz, yaitu berupa lamul ibtida dan qad yang masuk kepada fi'il madhi. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 taukid sekaligus? Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ahdari dalam kitabnya Jauharul Maknun, fahasanun wa munkirul ihbari hasmun lahu bihasabil ingkari kaqoulihi inna ilaikum mursalun fazabatu maqtaduhul munkirun. Keterangannya kurang lebih begini: ketika ada si mukhatab ini diberitahu oleh si mutakalim suatu kabar, kemudian mukhatab ini malah mengingkari kabar tersebut, maka hasmun lahu bihasabil ingkari, wajib bagi si mutakalim ini mendatangkan adawatu taukid, adat taukid bihasabil ingkari, dengan tingkatan-tingkatan pengingkarannya tersebut. Fazada ba'du maqtadul hunkirun. Kemudian ketika si mukhatab ini masih saja mengingkari atas perkara yang sudah dikabarkan kepada ia, maka harus ditambahkan lagi oleh si mutakalim. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 taukid sekaligus. Karena mengapa? Ibnu Surya ini benar-benar sudah mengingkari apa-apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Si Ibnu Surya ini mengingkari akan adanya ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia belum mengetahui, atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum jelas, masih umum, masih global.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh benar-benar kami sudah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad ayat yang sudah jelas bagi mereka bahwasanya engkau Nabi Muhammad SAW adalah rasul akhir zaman. Yang kemudian yang kedua yang saya akan terangkan yaitu ayatin bayyinat. Bayyinat tersebut halun, menjadi hal, dan sahibul hal daripada hal tersebut berupa ayatin, dan ayatin ini merupakan isim nakirah. Padahal hukum pertama daripada sahibul hal itu tidak boleh berupa isim nakirah, tetapi pengecualiannya ketika isim nakirah tersebut memiliki musawih. Apa musawih di sini? Walam yunakar ghaliban dul halim lam yata'akhir aw yukhassas aw yabin. Musawih di sini berupa taksis, yaitu mengkhususkan, seperti halnya diterangkan dalam kitab Jauharul Maknun bahwasanya taksis adalah mengkhususkan suatu perkara dengan dari perkara yang lain. Yang ketiga yaitu wama yakfur biha ilal fasikun. Ada lafadz ila di mana ila adalah adawatul qasri. Adapun qasri adalah tasisu amrin mutlaqan bi amri huwallazi yad'unahu bil qasri, yaitu mengkhususkan suatu perkara yang masih umum dengan perkara yang masih mengkhususkan suatu perkara yang masih umum dengan satu perkara saja, tetapi harus mendatangkan adatul qasr. Apa itu adatul qasr? Diterangkan Syekh Abdurrahman Al-Ahduri dalam Jauharul Maknun, wa adawatul qasri illa innama. Adat qasr ada dua. Yang pertama yaitu ila, dan yang terakhir itu innama. Sekian dari saya, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.